Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konsep informasi. Di mana kelompok 2 beranggotakan 7 orang, dan saya Agnes Maria akan membahas tentang pengertian dari informasi itu sendiri. Baiklah, informasi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menentukan keunggulan bersaing dan memenangkan dalam persaingan. Karena hal tersebut, maka informasi harus dilihat sebagai aset yang sangat berharga. Informasi adalah modal intelektual atau intelektual kapital yang mempunyai pengaruh penting dalam menentukan daya saing suatu perusahaan dalam jangka panjang. Menurut Handi Irawan, diambil dari buku tahun 2007, menyatakan bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia saat ini kurang kompetitif. Dari sekian banyak faktor yang menyebabkannya adalah lemahnya dalam hal informasi. Hal ini disebabkan karena banyak perusahaan yang tidak memiliki suatu sistem yang jelas tentang bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, mengolah informasi, dan bagaimana menyebarkan informasi kepada siapa informasi itu harus disampaikan. Individu atau bagian yang bertanggung jawab terhadap arus informasi tidak memiliki kriteria yang jelas dalam menetapkan pemakai atau user dalam informasi tersebut, karena informasi disampaikan kepada pengguna yang kurang tepat. Kebanyakan perusahaan tidak mampu memanfaatkan proses perumusan strategi atau menjadi suatu pengetahuan bagi perusahaan karena lemahnya koordinasi dan sistem pengolahan informasi. Perusahaan harus dapat mengubah paradigma tentang proses yang terkait dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi. Setiap manajer dari departemen atau divisi apapun harus bertanggung jawab terhadap pengumpulan dan pengolahan data serta pemanfaatan informasi yang dapat digunakan bagi pihak pimpinan dalam mengambil keputusan. Perusahaan harus dapat belajar dan mengerti apa yang terjadi dengan pelanggan, pesaing, produk yang ditawarkan, dan operasi perusahaan secara internal. Oleh karena itu, tim manajemen suatu perusahaan sebenarnya bersaing dengan tim manajemen dari perusahaan lainnya dalam memanfaatkan informasi untuk membuat keputusan bisnis yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaannya. Nah, selanjutnya akan membahas tentang pemanfaatan informasi yang akan dibahas oleh teman kita. Terima kasih. Pemanfaatan informasi untuk kinerja perusahaan. Yang pertama itu ada perusahaan dapat meningkatkan kualitas dan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang kedua, perusahaan dapat menurunkan risiko usaha yang ada. Yang ketiga, perusahaan mempunyai kemungkinan mendapatkan kesempatan bisnis yang lebih baik. Yang keempat, akan memberikan peluang yang lebih besar bagi perusahaan untuk menurunkan biaya. Berikutnya adalah data, yang mana secara umum data adalah fakta-fakta dan angka-angka atau huruf yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Nah, terdapat jenis-jenis data yang mana terdapat 3 jenis data, yaitu yang berdasarkan jenis data dinamisasi, yang mana itu berupa data statis dan data dinamis. Yang kedua adalah jenis data yang berdasarkan sumber, yang bisa berupa data eksternal ataupun internal. Yang terakhir adalah jenis data yang berdasarkan isi, yang mana berupa data kegiatan, data penelitian, dan data lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Presentasi berikutnya akan dibawakan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkyani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang pengolahan data. Pengolahan data itu sendiri adalah seluruh kegiatan penanganan informasi. Contohnya seperti bila seorang pegawai pengiriman barang membuat faktur penagihan, seorang pegawai pencatat menyortir cek, ataupun seorang clerk membuat daftar piutang untuk dikirimkan kepada pelanggan perusahaan, maka kegiatan ini merupakan pengolahan data. Yang selanjutnya ada Central Processing Unit, berfungsi untuk mengendalikan semua unit sistem komputer yang lain dan mengubah input menjadi output. Yang selanjutnya ada Control Unit, merupakan komponen yang berfungsi untuk membuat semua unit bekerja sama sebagai suatu sistem. Dan yang selanjutnya ada Arithmetic and Logic Unit, adalah tempat berlangsungnya operasi perhitungan dan logika. Dan yang selanjutnya ada Primary Store Unit, berisikan data yang sedang diolah dan program, yaitu suatu daftar instruksi yang mengolah data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Herianda, saya perwakilan dari kelompok 2.
Di sini saya akan membahas tentang tujuan dan manfaat dari pengelolaan data. Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan dari pengelolaan data. Di mana tujuan dari pengelolaan data itu terdiri, yang pertama adalah untuk mengelola transaksi. Setiap transaksi input maupun output akan dikelola dengan menggunakan data atau sistem dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah untuk mengambil keputusan yang mudah. Dalam pengambilan data tersebut, kita bisa melihat data dan mengambil keputusan secara akurat. Yang ketiga adalah untuk para pengusaha retail lebih mudah mencatat pengeluaran dan pemasukan dari sebuah transaksi. Adapun manfaat dari pengelolaan data itu terbagi menjadi dua, manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat kita rasakan. Di antaranya adalah yang pertama, kita dapat menghemat biaya lebih efisiensi. Di mana maksudnya menghemat biaya? Kita bisa menghemat biaya administrasi. Kemudian kita bisa menghemat biaya overhead. Dan bisa menghemat biaya penyimpanan. Kita bisa melihat berapa stok yang tersedia dan berapa stok yang tersedia di gudang untuk tidak menumpuk. Itu merupakan satu menghemat biaya penyimpanan pada gudang. Dan kita bisa melakukan pekerjaan lebih cepat, lebih mudah. Adapun manfaat dari pengelolaan data secara tidak langsung adalah yang pertama, kita bisa mengurangi tingkat risiko kecurangan. Yang kedua adalah kita bisa melihat laporan secara akurat. Dan itu saja yang saya jelaskan dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangkat keras komputer atau hardware adalah istilah komputer yang digunakan untuk mesin dan peralatan yang membentuk suatu pusat komputer. Perangkat keras terdiri dari 3 komponen, yaitu unit input, pengolahan, dan output. Kalau untuk unit masukan itu atau unit input, yaitu unit yang memasukkan data ke dalam sistem komputer. Tujuannya adalah untuk memungkinkan atau membantu operator dapat berkomunikasi dengan komputer. Yang kedua, unit pengolahan. Alat pengolahan data adalah jantung komputer. Alat ini berisi memori atau tempat penyimpanan dari jaringan sirkuit yang melaksanakan operasi-operasi matematis. Yang ketiga, unit keluaran. Unit keluaran adalah semua informasi yang telah diolah, dicetak dalam bentuk laporan. Selanjutnya, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Perangkat lunak itu ada 2 ya. 1, program. Suatu program pertama-tama ditulis dengan tangan atau dengan mesin tulis, kemudian dipindahkan ke dalam pita atau kartu sehingga program tersebut dapat dimasukkan ke dalam komputer. Yang kedua, sistem operasi. Sistem operasi adalah serangkaian program yang terpadu yang memungkinkan komputer dapat beroperasi secara efisien. Suatu sistem yang mengatur program-program pengolahan, mengendalikan input-output, penyimpanan dan pengambilan data kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwita Anggraini. Saya akan melanjutkan materi yang berikutnya tentang kualitas informasi. Informasi dapat berguna atau tidak berguna bagi pemakainya, tergantung pada kualitas informasi yang diperoleh. Baik tidaknya suatu informasi ditentukan oleh yang pertama, yaitu isi informasi. Isi informasi adalah berbagai hal yang dilaporkan.
Isi laporan yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, akurasi atau ketepatan, yaitu ketepatan informasi dengan objek yang diwakilinya. Lengkap bukan berarti semakin banyak semakin baik. Yang kedua, relevansi, yaitu kesesuaian antara informasi yang diperoleh dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, kelengkapan, yaitu cukup tidaknya informasi bila digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ringkas, yaitu jumlah informasi yang harus ditampilkan tidak berlebihan. Yang kelima, lingkup atau cakupan, yaitu informasi yang disampaikan harus dapat meliputi semua objek yang disampaikan. Yang keenam, kinerja informasi, seberapa sering suatu informasi dapat berguna bagi pembuat keputusan. Yang kedua, waktu penyajian. Kualitas informasi dapat ditentukan dari waktu penyajian. Informasi yang terlambat disajikan tidak ada gunanya lagi bagi manajer sebagai pembuat keputusan. Berbagai kualitas informasi yang berhubungan dengan waktu, antaranya yang pertama, ketepatan waktu, yaitu penyampaian informasi kepada pembuat keputusan pada saat diperlukan. Yang kedua, keterkinian. Informasi yang diberikan harus yang terjadi pada saat sekarang. Yang ketiga, frekuensi, yaitu informasi yang disampaikan kepada manajemen harus sesuai dengan frekuensi pembuat keputusan oleh manajemen. Informasi diberikan sebelum keputusan dilakukan. Yang keempat, cakupan waktu, yaitu informasi yang diberikan harus sesuai dengan waktu dalam pembuat keputusan. Apakah pembuatan jangka pendek atau keputusan pada jangka panjang? Keputusan jangka pendek tidak diperlukan informasi yang mencangkup rentang waktu yang lama. Yang terakhir, bentuk informasi. Kualitas informasi juga ditentukan oleh bentuk informasi yang terdiri antaranya, pertama, kejelasan, yaitu seberapa jelas informasi dapat dipahami oleh pembaca. Sebagai contohnya, yaitu biaya gaji. Belum memberikan informasi yang jelas bagi pihak manajemen karena harus dipisahkan dulu biaya gaji pokoknya, biaya gaji variabel, dan biaya lemburnya. Yang kedua, rincian, yaitu laporan harus ditampilkan atau dapat disediakan bila dibutuhkan. Pihak manajemen biasanya memerlukan informasi secara garis besar saja, misalnya total penjualan. Yang ketiga, urutan, yaitu urutan yang dapat diurutkan dari suatu nama dengan abjad atau angka atau urut tanggal. Sebagai contoh, laporan piutang harus ditampilkan berdasarkan urut tanggal atau urut saldo, bukan menurut urutan abjad seperti pada nama. Yang keempat, penyajian, yaitu penyampaian informasi dengan menggunakan grafik, warna, dan kata-kata, dengan perbandingan dengan garis runtutan dan sebagainya. Informasi yang berbeda membutuhkan cara penyajian yang berbeda pula. Yang kelima, sarana atau media, yaitu informasi yang dilaporkan melalui berbagai media seperti email, laporan cetak, atau buku, tampilan di layar, laporan melalui pesan singkat melalui telepon seluler, informasi dalam bentuk film, tampilan di internet. Informasi yang sederhana dapat menggunakan media yang sederhana, sedangkan informasi yang sulit dan rumit dapat menggunakan media yang tercetak, agar dapat dibaca secara berulang-ulang sehingga dapat dipahami dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sumber daya informasi. Jenis-jenis sumber daya informasi terdiri yang pertama adalah perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam informasi,
menggunakan komputerisasi, kita harus menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang sebagaimana kita sudah mengetahui dari perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua adalah kita memerlukan para ahli IT. Yang ketiga, kita harus mencari para pemakai, yaitu employee, karyawan. Yang keempat, kita harus menyediakan fasilitas penunjang untuk melakukan aktivitas. Contohnya adalah mesin print, mesin scan, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah kita harus menggunakan database untuk menyimpan data kita. Yang ketujuh adalah kita dari semua itu kita akan menghasilkan yaitu informasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.